Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 18. Mazmur 104 ayat 10 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian firman Tuhan. Berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan setia memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, tema renungan kita malam ini yaitu Tuhan menyediakan. Apa yang kita dengarkan, yang kita baca dari Mazmur 104 adalah ungkapan pemazmur tentang siapakah Tuhan itu. Ini adalah sebuah pengakuan iman tentang siapa Allah yang dipercayai oleh pemazmur. Penggambaran siapakah Tuhan itu dalam pembacaan kita tadi disebutkan bahwa Tuhan yang memberi minum segala binatang di padang, yang memuaskan haus keledai-keledai hutan, memberi minum gunung-gunung, menumbuhkan rumput bagi hewan-hewan, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, menyediakan makanan untuk manusia dan anggur untuk menyukakan hati. Apa yang digambarkan tentang semua ini? Allah kita adalah Allah yang memelihara, Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang mencipta, tetapi bukan hanya mencipta, tetapi Dia juga memelihara ciptaannya. Dia tidak hanya memanggil kita, memilih kita, menjadikan kita umatnya, tetapi Dia juga setia memeliharakan kita. Sebagaimana doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Mereka yang adalah milik Bapa, yaitu setiap orang percaya yang diserahkan kepada Kristus. Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, untuk kita, kepada Bapa, peliharalah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, masihkah kita sungguh yakin, sungguh percaya bahwa Allah sanggup memeliharakan kita di tengah situasi atau masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini?
Di masa seperti ini, kesulitan demi kesulitan hidup muncul. Sakit penyakit bukan hanya soal sakit karena virus, tetapi penyakit-penyakit lain menjadi kambuh di tengah kegelisahan dan kekhawatiran. Kesulitan karena ekonomi. Berapa banyak yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan melakukan PHK. Berapa banyak saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha karena situasi pandemi. Dalam situasi ini juga kebingungan terjadi karena silang pendapat, perbedaan teori, perbedaan kehendak. Kebenaran menjadi kabur. Begitu banyak orang yang menyatakan, mengklaim sebagai kebenaran. Bahkan kebenaran semakin dikaburkan oleh hoax. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini, pendidikan bagi anak-anak kita juga menjadi sebuah pergumulan yang berat. Ketidakpastian. Pertanyaan mereka, bagaimana dengan kelanjutan studi? Bagaimana dengan masa depan kami? Itu sebuah beban yang berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan persekutuan juga menjadi beban bagi kita. Pelayanan-pelayanan. Jemaat bertanya, mungkin kita bertanya, mengapa tidak seperti dulu lagi? Banyak yang merindukan sentuhan-sentuhan pelayanan seperti yang dinikmati di masa-masa sebelum COVID, tetapi sekarang tidak dapat lagi dialami. Ini menjadi tantangan kepada kita. Apakah kita sungguh masih yakin dan percaya dalam kesulitan apapun Allah sanggup memelihara dan menyediakan yang kita butuhkan. Suatu ketika Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham. Dalam perjalanan mereka hendak melakukan upacara pengorbanan, persembahan bagi Tuhan. Ishak bertanya, "Bapa, di manakah domba yang hendak dikorbankan?" Dan apa jawab Abraham? Tuhan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakannya, anakku. Sekalipun Abraham tahu bahwa dalam perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang berat baginya, karena ketaatan kepada Allah yang memerintahkan untuk mengorbankan anaknya sendiri. Tetapi yang dilakukan Abraham dalam kondisi sulit apapun, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Selebihnya Allah yang berperkara, Allah yang menyediakan. Dan kita tahu peristiwa itu sungguh Allah yang menyediakan. Suatu ketika dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada orang banyak, ada begitu banyak orang yang datang dari berbagai tempat mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. 5.000 orang lebih. Ketika sore menjelang, orang-orang ini membutuhkan untuk makan. Lalu Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid. Beri mereka makan. Murid-murid berkata, bagaimana mungkin kita bisa memberi makan? Suruh mereka mencari desa-desa terdekat supaya mereka bisa makan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Apakah yang ada pada kamu? Apa yang kamu miliki? Dan murid-murid menyerahkan kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Dan di tangan Tuhan, apa yang diserahkan oleh murid-murid ini menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih. Mereka makan sampai kenyang, bahkan berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran kepada kita malam ini dari firman ini adalah yang kita patut lakukan dalam kondisi apapun hidup kita adalah
tetap percaya. Tetap percaya dan yakin Tuhan sanggup memelihara kita. Tetap percaya dan yakin bahwa pada kita Tuhan telah mengaruniakan berbagai karunia, talenta. Dengan melihat apa yang Tuhan beri, dengan menggunakan dan memanfaatkan apa yang Tuhan beri, selebihnya Allah yang akan berperkara dan menyediakan yang kita butuhkan. Tuhan dimuliakan. Amin.